Jika ada pertanyaan, adakah balasan dari perbuatan baik kita? Apakah harta melimpah menjadi jawabannya? Apakah bertambahnya ilmu? Ataukah kesalehan keturunan? Maka Allah Azza wa Jalla memberikan firman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Fussilat ayat 2. Jannah atau surga merupakan balasan utama bagi manusia yang beramal soleh dan beriman. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah SAW menegaskan mengenai 4 sosok wanita penghuni surga. Wanita yang bersabar atas ujian Allah dan menjaga keimanannya sampai akhir. Pemuka wanita ahli surga ada 4: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia. Inilah sajian khazanah hari ini, paparan kisah mengenai amalan soleh 4 wanita yang terjamin surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Dalam perjalanan tahun keempat ini, Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Dosa terbesar dan paling berat siksanya di akhirat kelak adalah syirik. Perbuatan syirik akan membawa manusia melalaikan, mengabaikan, hingga menyingkirkan syariat Allah. Kisah paling populer mengenai kesyirikan manusia adalah cerita tentang Fir'aun. Kesyirikan terbesar Fir'aun adalah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ia mengaku memiliki sifat uluhiyah atau ketuhanan, dan juga mengklaim dirinya memiliki rubbiyah, yaitu kekuatan sebagai pengatur alam. Fir'aun adalah seorang manusia yang berpikir serta berperilaku berdasarkan arahan dan nasihat para dukun. Tak heran jika pada akhirnya Fir'aun selalu terjebak pada perbuatan yang irasional atau tidak masuk akal. Salah satu bentuk kebodohan Fir'aun adalah memerintah kerajaannya berdasarkan takwil atau tafsir mimpi. Atas dasar tafsir mimpi, Fir'aun memerintahkan semua tentara kerajaannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dalam jangka waktu setahun. Perintah sang Maharaja Fir'aun ini akhirnya justru membawa seorang bayi laki-laki sangat dekat dengan singgasananya. Karena tatkala keluar perintah untuk membunuh seorang bayi laki-laki, seorang ibu menghanyutkan bayi laki-lakinya di sungai Nil. Dan atas takdir Allah, bayi laki-laki itu hanyut hingga berlabuh di istana. Penampilan dan paras sang bayi memikat hati sang permaisuri Fir'aun. Sang permaisuri yang bernama Asia terpikat dan merasa tentram dengan kehadiran sang bayi laki-laki. Asia, sang permaisuri kerajaan Mesir, adalah seorang wanita terhormat lagi solehah. Ia menyelamatkan seorang bayi yang kelak akan menjadi nabi, yaitu Musa alaihissalam. Keutamaan Asia sehingga berbuah surga karena keteguhannya menjaga kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Keimanan Asia menjadikan Fir'aun murka. Karena pengakuan dan sumpah Asia bahwa tiada Tuhan selain Allah berarti mengingkari sifat ketuhanan dan kemahabesaran Fir'aun sebagai jadi raja seluruh umat manusia. Pemberontakan Asia kepada sang suami berbuah siksa dan derita. Fir'aun memerintahkan tentaranya mengikat tangan dan kaki Asia pada sebuah tongkat, hingga akhirnya
Asyah memohon kepada Rabb Maha Agung yang ia yakini dan percayai. Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepada wanita solehah lagi mulia tersebut. Allah kirimkan malaikat untuk menaunginya tatkala dia ditinggal pergi oleh tentara Fir'aun yang menyiksanya. Malaikat itu akhirnya juga menghibur hatinya dengan memperlihatkan rumahnya di surga ketika dia disiksa. Inilah sebuah perjuangan seorang istri untuk melepaskan diri dari jeratan suami yang syirik, dan balasan keteguhan hati itu adalah sebuah rumah di surga. Pemirsa, ada seorang mulia tapi bukan nabi. Ia memiliki menantu seorang nabi, dan dua cucu laki-lakinya juga diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Laki-laki mulia ini bernama Imran. Beliau adalah seorang alim sekaligus guru bagi bangsa Bani Israel. Imran adalah seorang imam di Masjidil Aqsa. Istrinya bernama Hannah. Pasangan ini memiliki dua orang putri solihah. Aisyah binti Imran menikah dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Mereka memiliki seorang putra yang juga menjadi seorang nabi, yaitu Yahya alaihissalam. Sedangkan Maryam binti Imran memberikan seorang cucu bernama Isa alaihissalam. Keutamaan keluarga Imran menjadi bagian dari wahyu Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-33. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ketika Hannah melahirkan Maryam, Imran telah wafat. Maka ia pun akhirnya mengadakan sebuah undian untuk menentukan siapakah keluarga yang akan mengasuh Maryam hingga dewasa. Dan ternyata yang memenangkan undian tersebut adalah keluarga Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria mendidik Maryam seperti putri kandung mereka sendiri. Terlebih ketika mengangkat Maryam menjadi anak angkatnya, Nabi Zakaria dan Asya binti Imran belum mendapatkan keturunan. Keluarga Nabi Zakaria alaihissalam membesarkan Maryam di Baitul Maqdis. Di dalam kompleks suci ini terdapat sebuah mihrab khusus bagi Maryam. Disinilah Maryam menghabiskan hari-harinya untuk mendalami agama. Zikir dan mengingat kebesaran Allah Ta'ala tak pernah lepas dari keseharian Maryam. Meski bukan seorang nabi dan rasul, Maryam mendapatkan sebuah mukjizat. Sepertinya Allah mengabulkan nazar ibunda Hannah. Wallahu a'lam. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Keistimewaan dan keutamaan Maryam sebagai seorang yang solihah lagi ahli ibadah membuat Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya. Ia bermunajat agar mendapatkan keturunan yang memiliki akhlak sesempurna Maryam binti Imran. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Tak lama, Asya binti Imran, istri Nabi Zakaria alaihissalam, hamil. Padahal sebelumnya Asya mendapatkan vonis mandul, dan sang suami Zakaria alaihissalam telah berusia sangat lanjut. Hampir bersamaan dengan kehamilan Asya,
sang adik yang juga anak angkatnya, Maryam binti Imran, mendapatkan mukjizat yang lainnya. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia sejak dalam bayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh." Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah dia." Inilah mukjizat terbesar milik Maryam binti Imran. Lewat perantaran malaikat Jibril, Allah meniupkan ruh Nabi Isa alaihissalam ke dalam rahim Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kesucian Maryam sebagai seorang gadis. Namun, inilah ujian terbesar Maryam. Keimanan akhirnya bertemu dengan cobaan dan fitnah. Maryam binti Imran harus melipat gandakan keyakinannya atas takdir baik Allah subhanahu wa ta'ala. Maryam binti Imran mendapatkan ujian fisik karena harus mengandung bayi Isa alaihissalam. Namun ujian mental juga tidak kalah dahsyatnya. Bangsa Bani Israel yang kala itu mendiami tanah Nazareth di Palestina. Saat itu Allah mengilhamkan kepada Maryam untuk berjalan ke arah timur. Ketika tak kuat lagi berjalan, ia bersandar pada sebatang pohon kurma. Derita ini membuat Maryam meronta. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Ketika Maryam berada di ujung putus asa, Allah kembali menyeru kepada malaikat Jibril untuk menemuinya. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Takdir Allah membuat Nabi Isa alaihissalam bin Maryam lahir dalam keadaan tanpa ayah. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam langsung ia dapatkan semenjak hari kelahirannya. Dan salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu adalah pembelaan dan penjagaan Allah atas kesucian sang ibunda. Fitnah sebagian kaum Bani Israel langsung mendapatkan bantahan dari Allah melalui perantara ucapan bayi Isa alaihissalam. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Seberapa pentingkah arti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik darinya.
Ia beriman kepadaku kala semua orang mendustakan, membantuku dengan harta bendanya kala semua orang tidak memberiku bantuan. Dan Allah memberiku anak-anak darinya kala semua istri tidak memberiku keturunan. Hadis riwayat Ahmad. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha merupakan orang pertama yang berislam. Selimut Khadijah lah yang menghangatkan badan Rasulullah SAW ketika menggigil ketakutan. Wahyu pertama, surah Al-Alaq yang turun untuk mengangkat Muhammad bin Abdullah menjadi seorang nabi dan rasul, membuat beliau ketakutan. Dan perasaan itu hanya beliau sampaikan kepada sang istri tercinta. Wahai Khadijah, apa yang terjadi kepadaku? Aku mengkhawatirkan keselamatan diriku. Lalu sang istri menjawab pertanyaan beliau. Sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau suka menyambung tali silaturahmi, selalu berbicara jujur, memikul beban orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang menegakkan kebenaran. Keislaman Khadijah berawal dari pendengaran beliau ketika Rasulullah SAW membaca ayat-ayat Al-Quran. Khadijah berkata kepada sang suami, "Alangkah indah kata-kata ini, wahai Abu Qasim. Sungguh, kata-kata ini indah dan baik. Ini bukan kata-kata manusia, wahai Abu Qasim." Kehidupan Rasulullah SAW bersama Khadijah berbuah 7 orang anak. Putra pertama mereka bernama Qasim, sehingga Rasulullah mendapat sapaan Abu Qasim. 2 putra Rasulullah lainnya adalah Abdullah dan Ibrahim. Namun, ketiga putra Rasul ini meninggal ketika belum memasuki usia akil baligh. Inilah bentuk cobaan yang menimpa keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan 4 putri Rasulullah dan Ummul Mukminin Khadijah adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Keempatnya menyertai dan menjalani masa kenabian sang ayahanda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW menjalani masa-masa awal masa kenabian, Khadijah memberikan dukungan moral dan material bagi sang suami. Khadijah radhiyallahu anha merupakan saudagar wanita yang mendapatkan nikmat banyak harta, dan kekayaannya tersebut beliau sedekahkan kepada siapa saja yang mau berislam. Jihad harta Khadijah radhiyallahu anha dilakukan secara tenang dan diam-diam. Namun, ketika dakwah Nabi SAW mulai meluas dan memancing ketegangan di antara pembesar Quraisy, cobaan kembali menimpa keluarga Nabi SAW. Karena untuk beberapa saat, malaikat Jibril tidak lagi menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kondisi ini kembali membuat Nabi SAW menjadi murung, gelisah, dan sedih. Kembali Khadijah radhiyallahu anha menjalankan perannya sebagai pendamping yang setia. Beliau berkata kepada sang suami, "Janganlah bersedih, wahai Rasulullah. Kesengsaraan pasti akan berlalu. Setelah kesulitan, pasti ada kelapangan. Apapun yang Allah lakukan, semata berdasarkan kehendaknya." Tak berselang lama, wahyu kembali turun kepada sang Nabi dan Rasul terakhir. Dan surah Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama hingga ke-11. Surah Ad-Duha menjadi penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Dalam surah ini, Allah memberikan isyarat bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya akan bertambah baik dan berkembang. Dukungan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dan memberantas peradaban jahiliyah semakin besar. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha semakin rajin berbelanja di jalan Allah. Dengan hartanya, Ibunda Khadijah membebaskan para budak. Di rumah beliaulah terdapat makanan bagi yang kelaparan dan rumah bernaung bagi yang kedinginan. Maka Allah mengutus kepada malaikat Jibril untuk memberikan berita gembira bagi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. "Ya Rasulullah, ini Khadijah sebentar lagi datang membawa wadah berisi lauk, makanan, atau minuman. Setelah tiba nanti,
sampaikanlah salam Rabb-nya dan juga salamku padanya. Dan sampaikan berita gembira kepadanya, berupa sebuah rumah di surga dari mutiara cekung. Tiada kegaduhan atau keletihan di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Masya Allah, ini sungguh sebuah kemuliaan yang begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril memberikan salam bagi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Perjuangan dan pendampingan total dari seorang istri kepada Nabi Allah mendapatkan balasan yang luar biasa indah. Keempat putri Nabi yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu anha langsung beriman dan berislam mengikuti sang ibunda. Mereka bersama sang ibunda menjadi wanita-wanita yang terdepan yang membenarkan, mempercayai dan meyakini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Islam yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tantangan keras dari kaum kafir Quraisy. Bagi mereka, Islam memperolok keyakinan para pendahulu mereka. Islam menyatakan hanya Allah satu-satunya Rabb yang layak disembah. Kaum kafir Quraisy tidak mau menerima bahwa Lata dan Uzza hanyalah sebuah patung yang tak memiliki kuasa mengatur hidup dan kehidupan mereka. Maka kaum kafir Quraisy melancarkan aneka fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang gila serta seorang penyihir dan dukun. Tekanan dalam bentuk fisik mereka mulai lakukan ketika Nabi SAW menjalankan ibadah sesuai tuntunan wahyu Allah. Di antara kaum Quraisy yang paling keras dan kasar pertentangannya kepada dakwah Nabi adalah Uqbah. Pria kafir ini menghampiri Rasulullah SAW yang sedang sujud sambil membawa kotoran hewan, dan dengan keberaniannya yang melemparkannya ke punggung Nabi SAW yang sedang bersujud. Melihat hal ini, kaum kafir Quraisy tertawa girang. Salah satu putri Nabi SAW adalah Fatimah radhiyallahu anha. Dan begitu melihat kejadian ini, beliau segera membersihkan punggung ayahandanya. Dan dengan gagah berani, Fatimah radhiyallahu anha mendatangi Uqbah dan segerombolan kafir Quraisy. Beliau berkata bahwa ini adalah sebuah tindakan keji terhadap sang Nabi dan Rasul utusan Allah. Dakwah Rasulullah SAW menjadi semakin berat dengan wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Rasul beserta seluruh putrinya merasakan kesedihan yang amat mendalam. Lebih Fatimah radhiyallahu anha, beliau merasakan kehilangan kasih sayang ibunda. Dalam perkembangan dakwah Islam berikutnya di kota Madinah, Fatimah dilamar oleh pemuda yang dikenalnya sejak kecil, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, baju besi itu benar-benar merupakan mas kawin bagi Fatimah. Kehidupan pasangan Ali dan Fatimah berjalan langgeng dan membuahkan dua putra yang luar biasa, Hasan dan Husain bin Abi Thalib. Inilah keluarga yang sangat dibanggakan dan oleh Nabi, sampai beliau menyampaikan sebuah hadis, wahai Fatimah, apakah engkau menjadi ratu bagi para wanita di surga? Kisah ini tercatat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pemirsa, inilah sajian kami mengenai kehidupan 4 orang wanita mulia yang terjamin surga. Semoga tayangan hari ini menjadi inspirasi Anda dalam menyempurnakan kehidupan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.